qala ar-ruyani fil bahri yustahabbu ay yaqra'a bainal adzan wal iqamah ayatal kursiyyi li khabari inna man qara'a dzalika bainal adzan wal iqamah yang lam yuktab alaihi ma bainas shalatain. Yang mau saya tanyakan adalah, benarkah hadis yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari ini benar-benar hadis? Syekh sebenarnya sudah melacak hadis ini, itu tidak ditemukan gitu loh. Kemudian ditanyakan, kalau menurut saya begini, ada keterangan di dalam Qurratul Ain fi Fatawa Syekh Ismail itu, apa yang telah misalnya ada hadis yang kemudian tidak ditemukan dalam kutubul hadis, maka itu oleh kita arahkan kepada bahwa hadis itu barangkali itu berangkat dari mimpi ulama yang kemudian tertepangki sareng Gusti Kanjeng Nabi, sehingga kemudian disampaikan di dalam hadis ini. Toh di sini kan bukan hukum, hanya kesunatan-kesunatan yang ada. Itu yang bisa disampaikan sebagaimana dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Syekh Ismail. Di sini jelas Fathul Mu'in mengatakan bahwa Syekh Al-Malibari ini menyampaikan qala ruyani fil bahri. Ini kutipan ini. Jadi menurut saya jelas ini yang perlu kita lacak, apakah di sini ada distorsi atau apa namanya ada husnudzonnya musannif dan muhakkik ini ada kesalahan dalam mengutip, kemungkinan karena di sini bukan mengatakan qala Rasulullah atau wa fil khabar, ini kutipan. Oleh karena itu maka menurut saya yang harus kita lacak ya di dalam kitab Bahrul Madhabnya ini saja. Jadi Nabi dan gula gak dintoh yakin bahwa gak dintoh hadis, dan gak dintoh memang ada dalam kitab Bahrul Madhab dan gula ngakungi PDF-nya. Beliau mengatakan wa yustahabbu ay yaqra'a ayatal kursi lima ruwiyah anin nabi. Nikah jelas hadis. Jadi mungkin buruk khobar nikah berita apa hadis, nikah jelas hadis. Karena dalam kitab Bahrul Madhab sendiri beliau mengatakan lima ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a dzalika bainal adzan wal iqamah lam yuktab alaihi ma bainas salatain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala al-imam al-musannif rahimahullah ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa ulumikum wa ulumi sairi sholihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ban sunataki ayaqula qana parapatabu basra muaddin ba'da adanil maghribi samarina adan maghrib. Allahumma hada iqbala laylika wa idbaru niharika wa aswatu du'atika faghfir li lafat iqbalu laylaka wa idbaru ila akhiri. Wa tusannu ban sunataki as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa napa mau salawat atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-iqamati sebelum iqamah. Alama atas barang qala sa'atahu orang an-Nawawi besar Imam Nawawi fi syarh al-wasid dalam kitab syarh al-wasid wa tamad mutamataki huda tabuan sayhuna asara guru kita bersama Ibnu Ziyadin nyatana Ibnu Ziyad wa qala banatabu basara Ibnu Ziyad amma qabla al-adhan ana fala arani ngai kaula fi dzalika dalam gadis tersebut syai'an datung situng wa qala banatahu asy-syaikhu basara syai' al-kabir al-bakri basara syai' al-bakri al-kabir al-bakri anna sangkuna mau salawat tusannu panikai salatake panapa mau salawat qablahu ma sulman dan baniqamah wala yusannu bantai salatake Muhammad Rasulullah panapa mau Muhammad Rasulullah ba'dahu ma samarana dan baniqamah. Qala tabu ar-ruyani pasra Imam Ruyani fil bahri dalam kitab al-bahr
yustahabu sanadaki ayaqra wana parab atabu basara muadzin bainal adani antara adan wal iqamati ban iqamah ayat al-kursi da ayat al-kursi lihabarin kana bada hadis annaman sangkuna orang qara panika semaus pasara orang dalika qara semaus pasara orang dalika da ayat kursi bainal adani antara adan wal iqamati ban iqamah lam yuktab maka tak oleh salah eta soreng ma apa nama barang bainat salataini antara far'un panika ranca afta apa tua al-bulkini basra imam al-bulki fi mana dalam orang wafaqa senyujoki firagu panapa ke orang minal wudu dari wudu firagal muadzini de ke orang seadan bi'annahu kalaban songkana orang yati panika wadatang basar orang bidikil wudu'i kalaban was dikira wudu li'annahu kana songkana kalakuan lil ibadati untuk ibadah allati kang ibadah faragha setotok basar orang min hadari allati thumma bidikril adani maka kare-kare kalaban maus dikira adan qala atabu basira imam al-bulkini wa hasuna ban bagus ayati abana para datang basar orang bi syahadat ayil wudu'i kalaban syahadat dua wudu thumma bi du'a ila adani maka kare-kare kalaban dua adan li ta'aluki kana cuma adan bin nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma bi du'a maka kare-kare kalaban doa li nafsi doa ban orang Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya bacakan kula dari lafaz wa yusanu ayyakula sampai summa bidu'a ili nafsihi kadinto poin pertama esonataki de muadzin sa'adan esmarena maghrib panapa mau de lafaz Allahumma hada iqbalu lailaka wa idbaru naharika wa suatu du'atika fa'ufirli ini kan esonataki mau esmarena adan maghrib. Poin nomor 2 juga nih saudara-saudara doa muadzin mau salawat atas Nabi Muhammad sebelumnya iqamah atas keterangan Syekh Imam Nawawi dalam kitab Al-Wasit. Banjukan mu'tamadaki tabuan panika sareng guru kita bersama nyatana Imam Ibnu Siyad. Juga Imam Ibnu Siyad atabu manabi mau salawat adan tabuna Imam Ibnu Siyad tak pernah ningali dak perkara panika. Tapi tabuna Syekh Al-Bakri mau salawat sebelum adan bani iqamah panika sunataki bancukan atabu lo sunataki mau Muhammadur Rasulullah esmarena adan bani iqamah. Baik, terima kasih. Mungkin dari semua anggota musyawirin ada hal-hal yang perlu ditanyakan mengenai Muradiyah, dipersilakan sebelah utara. Dari terima kasih kepada moderator. Dari materi yang sudah dibacakan oleh Qori barusan, ada satu hal yang menurut kami ini menarik untuk dibahas, yaitu terletak pada lafaz qala ruyani fil bahri yustahabbu ayyaqra'a bainal adhan wal iqamah ayatal kursiyyi li khabari inna man qara'a dzalika bainal adhan wal iqamah yang lam yuktab alaihi ma bainas salatain. Yang mau saya tanyakan adalah, benarkah hadis yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari ini benar-benar hadis? Kenapa? Ini apakah karena di dalam catatan kakinya muhakkik dalam beberapa percetakan dikatakan lam ajid fi ma baina yadil kitab minal kutubil hadisiyah. Saya tidak pernah menjumpai dari semua kitab-kitab hadis yang mirip dengan redaksi seperti ini. Jadi yang mau saya tanyakan, benarkah hadis ini benar-benar hadis sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari? Terima kasih. Atau seperti yang dikutipan oleh
Imam Ar-Ruyani dalam kitab Bahrul Madhabnya. Terima kasih. Ya baik, dipersilahkan kepada Qori barangkali mau menjawab, atau kepada semua anggota musyawirin yang lain barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Ali mengenai hadis yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in ini. Benarkah ini hadis ataukah sekedar maqalah? Karena dalam beberapa cetakan itu memang tidak ditemukan riwayat sedemikian. Dipersilahkan, barangkali ada yang mau menjawab, 1, 2 atau 3. Hadis abani. Dipersilahkan. Tidak ada ya? Silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada mau di Al-Fatihah saja. Dipersilakan. Apa mungkin pertanyaannya terlalu sulit karena berkaitan dengan pelacakan manuskrip? Mungkin Ustadz Barisi. Kalau nggak ada, saya menjawab moderator ya. Iya, silakan. Karena nggak ada yang menjawab, saya coba menjawab. Annaman qara'a dzalika bainal adzan wal iqamah, nika napa hadis napa nika menurut badan kaulah, mungkin manabi takbir dukungan nanti saya cari kan menurut badan kaulah, menurut kitab Fathul Mu'in nika hadis. Kenapa? Ini khobar ini kah? Khobar ini kan hadis, karena ada hadis terkait dalam kitab lain menjelaskan begitu, berarti itu khilaf seperti itu. Intinya kalau menurut kitab Fathul Mu'in ini adalah hadis berdasarkan ini li khobarin, karena ada hadis. Kalau misalnya sisa ilmu mempunyai kitab lain yang ini bukan hadis, berarti itu ada khilaf ya ulama seperti itu. Makasih. Mungkin punya pendukung. Ya nanti saya carikan dulu nanti. Saya minta yang prinsip, barangkali ada yang prinsip yang menjelaskan bahwa ini hadis atau bukan, disertai mungkin dengan pendukung ibarat dan yang lain-lain. Semisal rawinya ditemukan atau periwayatnya ditemukan, dipersilakan. Yang prinsip, kalau tidak prinsip saya tidak terima. Mungkin ada? Saya kembalikan kepada Sa'il, bagaimana dengan jawaban tadi? Menurut sebagian anggota musyawirin ini dikatakan hadis karena di dalam kitab Fathul Mu'innya ada bahasa li khobarin. Meskipun ini jawabannya tidak prinsip, tapi saya kembalikan. Atau mungkin disepakati pertanyaan ini terlalu sulit sehingga diganti dengan pertanyaan yang lain. Bagaimana? Mungkin kembalikan ke Sa'il dulu. Masuk Pak. Oh sebentar. Ini ada yang mau jawab. Silakan. Dari pertanyaan tersebut di atas, sebelum lebih lanjut kita anggota musyawirin ini menindaklanjuti dari pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita bedah terlebih dahulu untuk mengetahui isi, maka harus dibuka bungkus terlebih dahulu. Karena teks redaksi yang sudah jelas di sini adalah kalimat khabar, bukan hadis. Karena ketika dalam kata hadis dan khabar itu lebih, ketika hadis sudah pasti khabar, akan tetapi jika khabar itu bisa belum tentu hadis seperti itu. Sudah. Barangkali punya pendukung. Nanti kami siapkan. Jadi menurut mujawab di sana, karena ini redaksinya pakai li khobarin, jadi hanya sebatas berkabar, bukan hadis, demikian. Silakan, saya kembalikan kepada Sa'il kalau tidak ada yang mau menjawab lagi. Terima kasih. Dari dua jawaban tersebut, saya kira belum menjawab apa yang saya tanyakan, karena konsekuensi di sini kan konsekuensi berangkatnya hadis ini kan berkonsekuensi sunnah, karena berangkat dari yustahabbu. Sementara
hadis yang dijadikan dasar sebagai sebuah kesunahan yang disebutkan oleh Imam Ruyani dalam kitab Bahrul Madhab itu sudah dilacak oleh semua atau mungkin hampir semua muhaddisin, itu tidak ditemukan redaksi yang sedemikian. Apakah memang kevalidan hadis ini masih dipertanyakan atau memang sudah clear ini memang hadis? Dari dua jawaban tersebut masih belum menjawab. Karena juga di dalam kalau boleh saya baca di dalam di dalam kitab I'anatul Thalibin, di catatan kakinya muhakkik mengatakan ketika mengomentari hadis tersebut lam ajidhu. Juga di dalam kitab Fathul Mu'in cetakan Darul Faiha juga mengatakan lam ajidhu fi ma baina yaday minal kutubil hadisiyah. Saya tidak pernah menjumpai hadis yang seperti ini dari semua kitab hadis. Lalu dari mana Syekh Imam Ar-Ruyani mendapatkan hadis ini? Dari mana wong para muhaddisin sudah melacak ke semua kitab hadis, enggak ditemukan. Makanya kevalidan hadis ini kita uji di malam ini, apakah benar-benar hadis atau bukan. Terima kasih. Dapat kami simpulkan bahwa sepanjang ini memang apa yang disampaikan oleh Imam Ar-Ruyani dalam kitab itu memang bukan hadis sepanjang ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Sa'il termasuk yang sudah dibacakan dan juga apa-apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, karena memang belum ada pendukung referensinya. Saya buka kembali, barangkali ada yang mau menjawab tentang masalah teks ini hadis atau bukan. Terima kasih. Si Sa'il sebenarnya sudah melacak hadis ini, itu tidak ditemukan gitu loh. Kemudian ditanyakan, kalau menurut saya begini, ada keterangan di dalam Qurratul Ain fi Fatawa si Ismail itu, apa yang telah misalnya ada hadis yang kemudian tidak ditemukan dalam kutubul hadis, maka itu oleh kita arahkan kepada bahwa hadis itu barangkali itu berangkat dari mimpi ulama yang kemudian terpangki sareng Gusti Kanjeng Nabi, sehingga kemudian disampaikan di dalam hadis ini. Toh di sini kan bukan hukum, hanya kesunatan-kesunatan yang ada. Itu yang bisa disampaikan sebagaimana dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ismail. Barangkali nanti yang lain ada yang menguatkan lagi, ngereng atau sekelangkung. Sebenarnya ini tidak perlu untuk diperpanjang menurut Tengku lagi. Tengku hanya ingin membacakan dukungan takbir terkait pertanyaan dari si Sa'il. Ini cetakan Darul Hadis. Di situ mengomentari terkait apa yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Maribari dengan cara mengutip dari kitabnya Imam Ruyani dalam kitab Bahrul Madhab. Kalau enggak sekeliru ini Bahrul Madhab. Di sini dicetakan Darul Hadis mengenai hadis yang telah disampaikan sama tadi lam ajidhu wa innama rawa at-Tabrani fid du'a an Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi fi duburis salatil maktubah ka'annahu fi dimmatillahi subhanahu wa ta'ala hatta salatul ukhra. Ini catatan dari muhakkik Darul Hadis yang ada redaksi mirip dengan yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Maribari yang mengutip dari kitabnya Imam Ruyani. Redaksi yang senada justru yang seperti saya bacakan tadi yang diriwayatkan oleh Imam oleh Imam At-Tabrani.
Lah sekarang masalahnya cepunten kula memang bisa jadi Syekh Al-Malibari mendapatkan dari mana, cuma di sini jelas Fathul Mu'in mengatakan bahwa Syekh Al-Malibari ini menyampaikan qolar ruyani fil bahri. Ini kutipan ini. Jadi menurut saya jelas ini yang perlu kita lacak, apakah di sini ada distorsi atau apa namanya ada husnudzonnya musannif dan muhakkik ini ada kesalahan dalam mengutip, kemungkinan karena di sini bukan mengatakan qala Rasulullah atau wa fil khabar, ini kutipan. Oleh karena itu maka menurut saya yang harus kita lacak ya di dalam kitab Bahrul Madhabnya ini saja, karena ini Imam Syekh Al-Malibari mengutip dari Bahrul Madhab. Kalau misalkan ini tidak ditemukan dalam kitab Bahrul Madhab, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi kemungkinannya adalah dari apa namanya dari kesalahan manuskrip mungkin, atau bisa jadi ini murni memang kesalahannya Syekh Al-Malibari. Ya, manusiawi dalam ranah ilmiah itu kesalahan pengutipan itu sangat manusiawi sekali. Menurut saya begitu, dan ini menurut saya tidak harus diperpanjang, yang jelas harus dicari dalam Bahrul Madhabnya apakah sudah dilacak atau tidak. Kalau sudah tidak ditemukan, maka menurut saya kita pakai husnudzon saja dengan cara seperti tadi itu. Ya, monggo. Gini Silakan. Ki motor sekelakung tas bektona. Ki nika mungkin perlu dipertegas. Saya dipertanyakan oleh si Sail. Nika apa maksud yang diiskalkan itu, apakah karena pakai bahasa yustahab disunnahkan atau ada hal yang lain? Dua-duanya. Lah kenapa? Karena satu misalkan ada hadis riwayat dari Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain sebagainya. Di situ ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak, berarti kan itu mustajabah. Sementara di sisi lain juga ada banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada surat ayat kursi. Sehingga meskipun ini tidak ada riwayat yang jelas, riwayat yang sahih, saya kira untuk menjadi acuan yustahabu, saya kira ini sudah cukup. Ini, terima kasih. Dapat kami simpulkan bahwa sepanjang musyawarah ini secara kajian ilmiah memang teks ini tidak ditemukan sebagai redaksi hadis secara kajian ilmiah. Namun husnudzon kita bahwa barangkali redaksi ini adalah hadis yang riwayatnya melalui jalur mimpi. Sebagaimana memang banyak hadis-hadis ketika dilacak secara kajian ilmiah tak ditemukan, namun kadang melalui jalur mimpi. Barangkali sepanjang ini hanya itu yang bisa dapat kami simpulkan. Masalahnya ini kutipan. Iya, kutipan. Saya kembalikan kepada Sail. Bagaimana sepanjang ini memang sama tidak ditemukan secara kajian ilmiah, tidak ditemukan sebagai bentuk redaksi, tapi husnudzonnya para musyawirin kemungkinan ini katanya jalur mimpi meskipun tidak mempunyai dasar. Ya, terima kasih. Dari Sail, apa mungkin bunyi hadis yang seperti ini atau bunyi hadis yang seperti ini tuh riwayat bil makna apa bil lafzi? Karena ini nambah ya. Maksud saya ketika dikatakan di sini sebuah hadis, maksudnya hadis secara lafdzon wa maknan atau secara maknanya saja. Ini kandungan hadis berupa hadis secara maknanya saja. Tetap pertanyaan saya kan tetap di awal, apakah ini benar-benar hadis atau bukan, baik hadis secara maknan atau secara maknan wa lafdon. Tapi sebentar dulu,
Dari pertanyaan yang disampaikan tadi memang tak ditemukan, bagaimana dulu? Baru nanti bisa berlanjut ke pertanyaan itu. Jadi hadis ini lafdhon wa maknan atau hadis ini hanyalah maknan saja? Nanti bisa ditanyakan kembali. Atau barangkali karena kajiannya ini bukan kajian manuskrip, bisa diganti dengan pertanyaan yang lain. Dari jawaban yang sudah disampaikan teman-teman, kira-kira bagaimana? Ya kalau memang jawabannya sudah mentok di situ ya sudah. Sudah ya? Ya. Jadi karena memang tidak ditemukan secara kajian ilmiah karena keterbatasan referensi barangkali, maka ini tidak ditemukan sebagai redaksi hadis. Begitu ya? Ya, ya sudah. Dan tambahan, saya kemarin juga sempat melacak ke dalam kitab Bahrul Madhab, juga nggak ada redaksi yang seperti ini. Entah karena beda percetakan antara kitab yang dipegang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dengan kitab cetakan yang sekarang beda atau gimana, karena kemarin saya sudah ngecek di Bahrul Madhab di bab adzan, saya teliti satu persatu, nggak ada bunyi hadis yang seperti ini, nggak ada. Nggak tahu apakah beda cetakan atau gimana. Iya, sudah. Terima kasih. Ya. Saya cukupkan dan saya pendek, kemudian dijadikan pembahasan oleh perumus. Saya buka kembali pertanyaan, barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan dari teks yang sudah dibacakan tadi, baik mengenai muradiyah atau mungkin pengembangan muradiyah. Untuk pembahasan yang tadi saya pending, nanti biar dibahas oleh pimpinan. Dipersilakan yang mau bertanya. Mungkin pertanyaan baru dulu, dipersilakan. Ya, silakan. Waktunya moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berangkat dari barangkali hadis atau bukan hadis dari penjelasan tadi, bahwa diampuni di antara dosa di antara adzan dan iqamah. Penjelasan seperti ini cukup banyak kita jumpai. Bisa diulang. Tadi kan penjelasannya, entah itu hadis atau bukan, itu kan menjelaskan kalau baca ayat kursi diampuni dari dosa di antara adzan dan iqamah. Itu kan banyak kita jumpai, kalau misalkan kita begini maka diampuni dosanya. Yang saya tanyakan di sini, dosa seperti apa yang diampuni kalau kita melakukan hal-hal seperti itu? Kalau seperti baca ayat kursi diampuni dosanya, dosa yang seperti apa seperti itu? Apa memang semua dosa diampuni atau gimana ini? Ini juga repot ya, karena memang ini belum dipastikan kebenarannya hadis atau tidak, sehingga untuk dipastikan kebenaran pengamalannya juga bingung. Makanya ketika ada pertanyaan seperti itu, ini dosa yang seperti apa yang diampuni, maka barangkali saya minta ketegasan dulu kepada perumus, bagaimana redaksi ini hadis atau bukan, kalau hadis bagaimana, kalau bukan bagaimana. Nanti ketika sudah dipastikan, diputuskan, maka pertanyaan itu akan kami lanjutkan. Dipersilahkan kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sepertama dan gula teruah bahasa kitab Bahrul Madhab fi Furu'il Madhab Asy-Syafi'i karangan Imam Ar-Ruyani Gadinto, termasuk syarah dari Mukhtasar Muzanni. Mukhtasar Muzanni Gadinto termasuk ringkasan dari Al-Umnya Imam Syafi'i. Jadi Ar-Ruyani Gadinto Bahrul Madhab fi Furu'il Madhab Asy-Syafi'i Gadinto 3 tingkat dari kitab induk: Al-Um, Mukhtasar Muzanni, Bahrul Madhab. Jadi Imam Syafi'i, Imam Muzanni, kemudian Imam Ar-Ruyani. Imam Ar-Ruyani Gadinto termasuk orang thiqah dan dobit. Tidak pernah ada ulama yang mempertanyakan kedobitan riwayat dari Imam Ar-Ruyani. Baru malam hari ini. Jadi Nabi dan gula Kak Dintoh
yakin bahwa gak adinto hadis dan gak adinto memang ada dalam kitab Bahrul Madhab dan gula ngakungi PDF-nya. Beliau mengatakan wa yustahabbu ayyaqra'a ayatul kursi lima ruwiyah anin nabi. Nikah jelas hadis. Jadi mungkin buru khobar nikah berita napa hadis nikah jelas hadis. Karena dalam kitab Bahrul Madhab sendiri beliau mengatakan lima ruwiyah anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a dzalika bainal adzan wal iqamah lam yuktab alaihi ma bainas salatain. Jadi kedobitan ketikuan aruyani gadinto sepanjang kula ngaoningin gadinto tak pernah ada yang mempersoalkan. Kalau kemudian gadinto tak ditemukan dalam kutubul hadithiyah ibu nggih. Napa teksnya gimana? Lam ajid lam ajidhu minal langsung sini. Napa maksudnya lam ajidhu fi ma baina nih kah? Jangan-jangan lafaz ma bainanya yang musannif itu enggak temukan dalam kitab-kitab hadis, bukan hadisnya tapi lafaz yang lam yuktab alaihi ma bainanya yang enggak ada. Di situ kan sampean potong lam ajidhu fi ma baina fil kutubil hadisiyah. Ada hunya napa langsung fi ma baina? Lam ajidhu fi ma oh oke. Okay. Dalam sesuai dengan murad sampean berarti. Artinya manabi hadis keadinto tak ditemukan dalam kitab-kitab hadis bukan berarti hadis dhaif intina senikah. Banyak dalam al-um keadinto sobung nang Bukhari Muslim. Sampean mencari bab tentang al-ma'ul musta'mal dalam kitab al-um tak pernah ketemu. Jadi Imam Syafi'i kadin itu tak punya teori aing mustakmal. Dulu sebelum mustakmal. Kemudian Al-Syafi'i kadin itu tak punya teori tentang talfik. Talfik kadin itu baru ada di abad sekitar abad 6 dan 7. Jadi Nabi kadin itu syarah hadis tak kira bangki. Artinya kalau ahli fikih mengeluarkan hadis dan tak dijumpai dalam al-kutub al-hadisiyah bukan berarti hadisnya hadis dhaif. Karena untuk menstandari hadis keadaan itu dari orang benih temu tak temu dengan kitab hadis. Mana bi orang yang kata itu dobit berarti hadisnya terima. Mana bi imam sekelas Imam Syafi'i mengeluarkan hadis ternyata dalam Sahih Bukhari sobung, Sahih Muslim sobung, kemudian Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, fil kutubis sittah sobung bukan berarti hadisnya dhaif. Karena yang kita lihat rijalnya. Rijalul hadisnya siapa? Oh Imam Syafi'i, dobit, thiqah, kita terima. Rijal hadisnya siapa? Ar-Ruyani, thiqah, dobit, kita terima. Walau meskipun klaim di situ tidak ada dalam kutub al-hadisiyah, meskipun harus kita cek dulu dalam kutubus sittah. Sobung nabahuntan. Soalnya dalam kitab Bahrul Madhabnya sendiri beliau mengatakan lima ruwi anin nabi. Beliau tegas keadaan itu ada dari hadis dari Rasulullah. Tak mungkin amarunya ni kadento abai gabai hadis maudhu, insyaallah tak kira sekadento. Jadi manabi kadento dan kula yakin kadento hadis karena Al-Aruyani berani mengatakan lima ruya anin nabi dan beliau dobit dan sikoh di Al-Fatihah kan? Di Al-Fatihah langsung di Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih karena sudah dipastikan berdasarkan yang sudah dijelaskan bahwa redaksi yang disampaikan oleh Imam Ar-Ruyani ini adalah redaksi hadis, maka pertanyaan tadi kami terima. Jadi dosa yang diampuni ini dosa-dosa yang seperti apa? Apakah semua dosa-dosa masuklah dosa kecil dan dosa besar atau masih dipilah-pilah? Kami buka jawaban kepada semua anggota musyawirin untuk menjawab, dipersilahkan. Pertanyaannya, yang diampuni ini dosa yang seperti apa? Apakah semua jenis dosa atau masih dipilah-pilih dosa-dosanya yang diampuni? Dipersilahkan.
Yang mau menjawab? Tidak ada ya? Ini kok melempeng? Atau mungkin mau diganti? Ya, dipersilakan. Cek. Terima kasih Pale Laufakum. Saya maksud kalaban pemausan kemudian kinto melahirkan kepada esapora tu sarinto neka tu susah berkaitan kalaban dosa-dosa kecil dan juga berkaitan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tak berkaitan kepada anak Adam. Neka saya maksud. Saya ada ibarat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uthman radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahta adfarihi. Neka kaitanna kalaban orang audu mun audu kalaban sampurna bi Gusti Allah Subhanahu wa taala dosana sapa saya keluar dari badan sebagaimana disebut dalam kitab Dalilul Falihin. Kita sebut lagi al-muradu biha as-saghair al-muta'alliqa bihaqqillahi ta'ala. Kita khusus ke dosa-dosa kecil yang kemudian berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara manabi dosa-dosa raja juga dosa-dosa seberkaitan kalaban tretan muslimah. Maka nih kalau sapa ora kecuali nya sepora TV ada orang selain saya salah. Matur sekelangkong. Menggunakan perbandingan dengan hadis lain bahwa yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil yang hablum minallah, yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Jadi kalau dosa yang berkaitan dengan manusia atau dosa besar maka tidak diampuni meskipun membaca ayat kursi telemul pol gitu. Dipersilakan. Barangkali ada jawaban lain yang menggunakan pendekatan lain. Kalau mujawib pertama menggunakan pendekatan dengan hadis tentang masalah wudu, dipersilahkan. Yang mau menjawab lagi sebelah selatan mungkin, atau Ustadz berisi gimana? Tidak ada ya? Sudah sepakat semua? Sama? Ya, silakan, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengkula agak tak ngireng ya cukup mustami karena bahasan moderator gitu abek tajam deh kadi capok sukan deh. Jadi gitu terkait kalaban pertanyaan saya nomor 2 Ki Furuh, tengkula sepakat kalaban jawaban dari Ustadz Peserah Ki Furuh. Cuma nambahna bahan referensi saya tengkulah muntut dari kaidah para ulama fikih bahwa hakul adami mabniyun alal musamahah wa hakul adami hakullah wa hakullah mabniyun alal hakul adami mabniyun alal musamahah wa hakullah mabniyun alal kebalik mungkin. Oh iya terbalik. Hakul adami mabniyun alal musamahah wa haqqullah mabni alal musahah. Itu. Nomor 2 terkait kalaban dosa besar setai sepora manabi kento ngiring nyatoreh lagi ya bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring. Saya nomor 2 kento terkait tusah saya hubungan kalaban Gusti Allah kento leres kento bisa langsung isepora manabi kini
Mariam mirajah kentoh tak bisa esporah terutama se'arapa syirik berdasarkan tebunah Gusti Allah dengan Al-Quran innallaha la yughfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sekentoh tenggula nambah sekater ngireng di anggota musyawirin selain manabi sepakat ki pola pindah dek ke masalah selain mana bi badis tak sepakat ngireng atur lagi jak sampai badan ngonek motor sekelangkong. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk nang masalah hadis-hadis sebiasa nyaporo dosa niki di antara nasiya mu'arafatah ahsibu Allah annahu yukaffiru sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Ikin to pada taklekan nomor 4 kilah al mukaffar as-saghair dunal kabair. Debun ulama saya orang apa searfa nikah saya hapus nikah tusa kene bani itu seraja. Tapi kinto komentari bi ulama wa hada tahakkum yahtaju ila dalilin. Nika termasuk ngokomen seputar dalil wala hadisu amon tining hadis panika am wa fadlullahi wasi tining ka lampana Allah taala nika wasi luas la yuhjar tak kecegah. Tetinggalah dari kadinto kula setuju ban ibarat saya mau dari ada lakar saya hapus tu sakene. Kun cuma mentada tu sekene maku tu seraja nah nike hapus juga kula mangki keng kita belok sambil nang sarana Riyadul Badi'ah ikisa bahas nyeporo tu sekene tapi umpama ingkanah dani mun tu sekene ibadah wa illa huttat minal kabair mun tu sekene tada maku tu seraja ya nukan sekone dani engki huttatnya ya nukan sekone tangki kilo sekalian maksudnya kayak ya kan sekonik dan ini. Jadi mungkin sekali itu penggabungan ibarat dari kitab Fikul Islami saya mau skip buru sarang kula saya enggak nang sarana Riyadul Badi'ah sekali itu. Jadi lepas fokus dah tu sekene mau longki mun keduan mun orang lain saya kan mau kutu sekene lo keduan kan dak nih kan. Keng beuh tu serajan lo lemah tobat orang nih kan. Kini kayak kes kan sekonik akhirnya tak ada juga. Mun selalu ala ko saya dak nih mungkin. Kelangkong. Mungkin ada lagi? Coba ning Bapak moderator. Silakan. Tentang masalah yustahabbu ayyaqra'a bainal adzan wal iqamah ayatul kursi, orang maca ayat kursi ketika antara adzan dan iqamah. Na putus sekeni, na putus raja nika saya sepora. Dari redaksi beberapa hadis tentang sebuah antu senika seterjena nika sepok saya sepora otak tu segeni otaba katitat samsul gila nika muntu segeni insobung maka tu serajana nika sekes manabi tu berhubungan dengan orang lain otaba saya kenal dengan hakul adami maka nika harus asobrahelu nika dari berbagai macam hadis sobung kelakuan nika bisa nyempur tu seka orang ini kesobung. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cuman membacakan ibarat dari keutamaan orang gak dinto apa sah. Bigole baca hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bahwa ketika orang apa sah niki dalam kebadan iman dan mencari pahala maka bi Gusti Allah niki sepura dosa sakade. Bi ulama sareng kadinto etap seren qauluhu ghufirah nika dhahiruhu yatanaluhu saghairah wal kabairah bahwa saya maksud itu sebuah kadinto adalah sebuah dosa kene bentuk seraja dan nika bahkan nika qala Nawawi bahkan Imam Nawawi kadinto mengomentari hadis nika innal mukaffarati in sadafati sayyi'at tamhuha ingkanat saghirah wa tuhaffifuha ingkanat kabairah. Jadi Imam Nawawi manabian itu segini di kesapora mun luan itu segini engki
terserah aja nih kayak bahasan kayak tuh hufif di kes mungkin lo pas sepuluh sekalian kan cuman kayak kes kan kini sing dibudi pola tanda juga nih silahkan moderator. Mungkin saya anggap lagi, silakan. Oke, motor sekalian pengatas botol. Lah kayaknya seterakhir nih kejukan lah kulit cenderung napa neng pembahasan fikih nih kepada istilah dosa sepalo diat, dosa sepalo kafarat terkait dosa jinayat dan sejenisnya bagian dosa-dosa besar. Lah apakah ketika makin ditakfif kemudian diat ataupun kafarat nih maksud bisa gugur? Lah ini yang kemudian jadi pertanyaan. Kenapa? Karena dalam persoalan fikih ini ada pembahasan terkait jinayat yang kemudian ada kafarat, ada juga diat. Terima kasih. Saya cukupkan ya. Jadi dari jawaban yang disampaikan oleh semua anggota musyawarah bahwa yang dimaksud di sini adalah dosa kecil dengan berbagai macam pendekatan, entah itu menggunakan pendekatan tandir kepada hadis-hadis lain atau menggunakan pendekatan makolahnya ulama seperti yang sudah disampaikan bahwa hablullah mabniyun alal musahah wa hablullah mabniyun alal musamahah wa kul adami mabniyun alal musahah. Atau jika memang dia tak memiliki dosa berdasarkan segelintir ibarat yang sudah dibacakan, maka dosa besarnya itu terkikis sedikit demi sedikit. Jadi dari ibarat-ibarat yang sudah disampaikan, dosa yang dimaksudkan adalah dosa kecil jika ada. Jika tidak ada dosa kecilnya, maka dosa besar itu akan terkikis sedikit demi sedikit dengan pembacaan ayat kursi ini. Saya kembalikan kepada Sail, bagaimana? Apa ada yang kurang jelas? Silakan. Iya, silakan. Cukup. Kalau memang sudah cukup, saya berikan kepada pimpinan. Al-Fatihah.